Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Masih kita lanjut daripada keterangan kitab Ithaf Ahli Islam bi khususiyat siyam, tentang kekhususan puasa karya Ibrahim bin Hajar al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana nabi darani amin. Terakhir kita membahas tentang keterangan beliau tentang siwak ketika puasa. Dan di situ beliau mengutip dua hadis yang menguatkan keafdolan siwak walaupun dalam keadaan puasa. Dan ini yang dijadikan pegangan juga oleh para salaf. Saya sudah pernah jelaskan antara Amalia Habarim itu beliau tetap siwak sampai asar baru. Dan memang itu ada hadisnya. Ada hadisnya tentang apa? Larangan siwak di asar. Dan kuatnya perintah siwak, Itu tadi itu. Kalau di halaman 143 itu kemarin sudah kita bahas. Ra'aitu Rasulullah SAW yastaku wa shaim mala aqudu wala uhsi. Saya lihat Rasulullah SAW itu bersiwak sedangkan beliau dalam keadaan puasa, ya, di 143 atas itu. Saya lihat Rasulullah SAW yastaku bersiwak bahwa shaim sedangkan beliau puasa. Mala aqudu, sesuatu yang saya tidak menghitungnya, sama wala uhsi. Ini saya sering melihat Rasulullah itu bersiwak dalam keadaan puasa, saya tidak menghitung itu. Akhraj Ibnu Majah. Sanad Ibnu Majah meriwayatkan khairul khisalis shaim as-siwak. Sebaik-baik perkara orang yang puasa itu adalah siwak. Sebaik-baik perkara orang yang berpuasa adalah siwak. Ya. Kemudian dan itu ditafsiri oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Hadis tadi ditafsiri bahwa itu sebelum zawal, dianjurkan sebelum zawal. Kenapa? Dengan alasan hadis yang itu. Dengan alasan hadis Dengan alasan hadis tentang masalah bau mulut orang yang berpuasa itu. Itu disukai, lebih atyab indallah, lebih harum di sisi Allah melebihi daripada misik. Sehingga sesuatu yang mulia di sisi Allah, maka itu seolah-olah walaupun tidak ada perintah langsung jangan kamu bersiwak, tapi seolah-olah itu menganjurkan untuk menetapkan sesuatu yang Allah itu suka. Ya. Dan di situ dikutip hadis di halaman 144. Ya. Itu li khobarin yang atas itu, li khobarin idza sumtum fastaku bil ghadat wa la tastaku bil asyi. Kalau kalian puasa maka istaku bil ghadat, siwaklah di pagi hari, wa la tastaku bil asyi, jangan bersiwak di petang hari. Fa inna laysa min shaim taibas syafatahu, sebab tidak ada bagi orang yang berpuasa daripada orang yang puasa yang taibas syafatahu, yang kering dua bibirnya bil asyi di sore hari, ila kana tanuran baina ainai, kecuali keringnya dua bibir tadi menjadi cahaya dia nanti di hadapan dua matanya di hari kiamat, di antara dua matanya di hari kiamat. Itu adalah larangan jangan bersiwak di sore hari. Dengan ini dipegangi. Dia makruh. Ini dipegangi oleh Amalia salaf. Jadi mereka tetap bersiwak sampai asar. Nah, asar itu tahtasu bil karah bima ba'da asar. Setelah asar. Kalau setelah asar berarti masuk. Kalau asar pas asarnya berarti tidak masuk. Ya dua-duanya itu mengandung penafsiran dua-duanya. Bisa asarnya itu masuk atau tidak. Waqtara ba'dhum, sebagian ulama memilih pendapat ini li hadisin fihi, karena ada satu hadis tadi. Sudi Imam Nawawi dalam ulama Syafi'i, Imam Nawawi itu termasuk ikhtiarnya Imam Nawawi ini tidak makruh siwak. Waqtiran Nawawi la yukrah. Dan dipilih pendapat oleh Imam Nawawi tidak makruh. Fa in qulta, kalau kau katakan mal farqu al
perbedaan menurut mazhab. Itu mazhab Syafi'i yang dimaksudkan beliau Ibn Hajar Al-Haythami bermazhab Syafi'i. Bainal madmadah was siwak. Apa perbedaan menurut mazhab antara kumur-kumur dengan siwak? Wa hal huwa illa tathhirun lil fam. Bukankah dia itu dua-duanya sama-sama mensucikan mulut, membersihkan mulut? Maksudnya kenapa kok dibedakan antara kumur-kumur sama siwak? Kumur-kumur kok tidak ada batasan. Seolah-olah kan tidak dibatasi kumur-kumur, tapi siwak kok dibatasi. Karena sama-sama membersihkan mulut. Qultu al-farqu bainahuma dhahir. Perbedaan antara keduanya, antara kumur-kumur sama siwak itu jelas. Fa innaha la tuzilu al-khuluf wa huwa yuzilu. Sebab madmadah, fa innaha sesungguhnya madmadah kumur-kumur itu la tuzilu, tidak menghilangkan khuluf. Bau mulut dan puasa yang dianjurkan yang itu dipuji oleh Allah lebih baik daripada misik. Bahwa yuzilu, sedangkan siwak itu bisa menghilangkan bau mulut tadi. Dan kumur-kumur tidak bisa, tidak menghilangkan. Wa hadza huwa sababul karaha indana. Inilah sebab kemakruhan siwak itu menurut kita mazhab Syafi'i. Dan akhbari sahihati sabiqah, karena hadis-hadis yang sahih yang telah lalu, anda khulufu fami sahih indallah atiyabu bil misik. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa indallah di sisi Allah atiyabu lebih harum min rihil miski, daripada bau misik. Tapi riwayatin sahihah, dalam riwayat sahih Ibn Hibban, daripada Ibn Hibban, wa yatadullu ala thubuti raihatil miski, dan riwayat ini menunjukkan atas tetapnya bau misik itu lahu bagi orang yang shaim dari di dunia juga. Wa dzakara yaumul qiyamah, atau dzukira yaumul qiyamah, dan disebutkan pada hari kiamat di khabar Muslim, di hadis riwayat Muslim, annahu yaumul jaza, bahwasanya itu adalah hari pembalasan. Wa fi dzalika khilafun wa nisaun tawil, dan dalam hal itu masalah apakah itu di dunia ataupun di hari kiamat, khilafun, ada terdapat perselisihan dan niza, pertentangan yang tawil, yang panjang. Rajatuhu fi syarhil ubab, saya ulang-ulang itu di syarah ubab. Ubab ini karya daripada ulama Yaman, Al-Muzajjid itu fiqih. Itu fi nususil madhab. Ubab ini mengumpulkan nasnya mazhab Syafi'i. Fi babil wudu, dan dalam bab wudu, fanzuru, maka silakan kamu lihat di kitab ubab, syarah ubab. Fa innahu muhimun, sebab itu penting. Ini memang didesain kitab ini ya, untuk mutafaqih. Jadi mohon maaf kalau ada yang beberapa istilah yang tidak jelas atau kurang begitu nyanda, maklum. Juga sebutkan banyak kitab sih, banyak kitab di kutub Syafi'i banyak disebutkan. Dan disebutkan perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah. Yang itu terdengar asing kalau kita belum mempelajari tentang tokoh-tokoh itu. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting makanya kita ambil kesimpulannya saja. Qawlu hina yakhluf, dan ucapan beliau hina yakhluf, ketika berubah mulut itu. Ini dalam Sahih Ibn Hibban tadi. Alladzi alimtu, yang saya tahu, kata Ibn Hajar Al-Haythami, anna sanadahu sahih, bahwasanya ucapan hina yakhluf, yakni khulufu fami shaim hina yakhluf, ada tambahan seperti itu dalam riwayat Ibn Hibban. Itu yang saya tahu, kata Ibn Hajar, tambahan kata-kata hina yakhluf itu sanadnya sahih. Bahwa tambahan kata-kata hina yakhluf itu sanadnya sahih, ma'amamar fi khabarin, bersama dengan apa yang telah lalu dalam hadis, yaitu hadis itu ummati fi syahr Ramadan, utiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan, diberikan pada umatku di bulan Ramadan ini 5 perkara. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda di hadis itu, wa amma salitsatu, adapun perkara yang ketiga, bainahum yumsuna, sesungguhnya mereka itu masuk yumsun, masuk pada masa, masuk pada sore hari. Wa khulufu afwahihim atyab indallah, sedangkan bau mulut mereka atyab, lebih harum indallah di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau misik. Rawahu Abu Bakar Sam'ani fi amalihi, ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Sam'ani dalam kitab Amali.
qala haditsun hasan. Riwayat hadis hasan. Wa aqarrahu an-Nawawi, dan riwayat ini juga ditetapkan, diakui oleh Imam Nawawi ka Ibnu Shalah. Seperti juga diakui oleh Ibnu Shalah, salah satu ahli hadis terkenal. Mutaqaddimin sebelum Nawawi. Wa ma'a khabar Tabrani, dan bersama riwayat juga bersama hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Idza sumtum fastaqu bil ghadat. Kalau kalian berpuasa maka siwaklah di pagi hari. Wala tastaqu bil asyi, jangan kamu bersiwak di sore hari. Fa inna laysa min shaimin, sebab tidak ada satupun orang yang berpuasa taibasu, yang kering, syafatahu, dua bibirnya orang puasa tadi, bil asyi, di sore hari, ila kana nuran, kecuali akan menjadi nur, kecuali apa? Yang keringnya bibir tadi akan menjadi nur, akan menjadi cahaya baina ainai, di antara kedua matanya nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Faqaulu hina yakhluf, maka ucapan hina yakhluf fil awal maqul hina yumsuna fil tsani. Ucapan hina yakhluf di riwayat yang pertama bersama dengan kalimat atau ucapan hina yumsun ketika petang hari fil tsani di riwayat kedua. Wa ma'an nahyi fil tsalits, dan bersama dengan larangan fil tsalits di riwayat yang ketiga, ay la tastaku, dilarang untuk bersiwak. In qulna innahu dhaif, kalau kita katakan itu riwayat dhaif, li'annahu lam yaqsidil istidlal bi wahdahu, karena dia tidak dituju untuk istidlal atau pengambilan dalil dengannya sendirian, bal bil indimam ila ma dzukir, tetapi dengan indimam, dengan menggabungkan, tergabungnya dia dengan apa yang telah disebut, keterangan-keterangan yang sahih yang disebut. Al adillatun sharihatun, adilatun sharihatun, maka ini merupakan dalil. Tiga riwayat tadi merupakan dalil, meskipun seandainya dhaif, riwayat tadi seandainya dhaif, tapi ada di Sahih Ibnu Hibban, berarti disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi seandainya pun dhaif, kata beliau, adilatun sharihah, itu sudah merupakan dalil yang sharih, yang jelas. Lima mazhabina, untuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, min ikhtisasil khuluf, tentang kekhususan bau mulut yang al-atyab, yang dianggap paling harum, lebih harum min rihil miski, daripada bau misik. Bima ba'da zawal, itu dikhususkan, yaitu setelah zawal. Dikhususkannya perubahan bau mulut itu tadi setelah zawal. Zawal itu tergelincir matahari, itu zuhur. Dikhususkan setelah zuhur. Idma ba'dahu yusama masaan, sebab setelah zuhur itu dinamakan masa. Dinamakan masaan. Masaan itu dalam, kalau istilah bahasa Inggris ada IM dan PM. Ya. AM itu kan mulai dari 12 ya. 12 malam ya sampai 12 siang. 12 siang sampai 12 malam itu PM. Tapi PM itu masa, dalam masaan. Itu masa. Ya. Itu 12 siang sampai 12 malam itu masaan. Jadi maka disebut dalam satu riwayat masa yumsun itu masuk di waktu masa. Dan masa menurut sebagian ulama ahli lughah itu mulai dari 12 siang zawal. Kemudian tapi di bahasa yang lain, itu di riwayat yang lain bukan yumsun, bukan masa, tapi menggunakan kalimat asyi. Sedangkan asyi itu tidak khusus setelah zawal, tetapi lebih kepada condong kepada asarnya atau petang harinya. Asyi. Bil asyi wal ibkar. Qala ta'ala ila nisfil lail, ila nisfil lail awal. Jadi itu sampai separuh malam yang pertama. Jadi zawal sampai separuh malam yang pertama itu zawal, itu masa. Di 12 siang sampai 12 malam. Wa minu ila zawal sobah. Sedangkan minu darinya dari separuh malam pertama sampai zawal, sampai 12 malam sampai 12 siang, itu namanya sobah. Ya, pagi. Wa atiyabiyatuh tadullu ala talabi baqai, dan
keharuman yang disebut oleh Allah, oleh Rasul dalam hadis itu akan bau mulut tadi, itu menunjukkan atas tolabi baqa'i, tuntutan untuk menetapkan bau mulut itu supaya tidak hilang. Fatukrahu izalatuh, maka dari situ diambil makna makruh untuk menghilangkan bau mulut tadi. Karena izalatu fadilatin, sebab menghilangkan bau mulut berarti izalatu fadilatin, berarti itu menghilangkan keutamaan asbatah syari' yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat lahu baginya, bagi khuluf tadi. Wa talaba minhu baqa'uha, dan itu berarti permintaan dari syari' minhu, darinya dari syari' baqa'aha, untuk tetapnya fadilah itu. Fandafa'a ma libni Abdi Salamuna min at-tashkik ala dzalik, maka tertolaklah apa yang ada dari Abdul Izzuddin bin Abdul Salam berupa tashkik, keraguan tentang masalah ini. Sebab disebutkan sebelumnya tentang tashkik itu dari Abdullah bin Abdul Salam dan masalah riwayat tentang siwak itu. Qawlu kamin ibadatin akhna syara' alaiha ma'ana ghairu afdal minha karakatil wajh. Betapa banyak ibadah yang akhna syara', yang mana syariat itu memuji dia. Ini panjang masih sampai habis. Mau ditutup ya? Ya benar. Kita tutup ini dulu. Fandafa'a, maka tertolak. Kami ibadatnya, betapa banyak ibadah yang dipuji oleh syariat alaiha, pada ibadah tadi. Ibadah tadi dipuji oleh syariat. Anna ghaira afdal, tapi ternyata selainnya, ibadah yang selainnya itu lebih afdal mina daripadanya. Seperti rakaatayil fajr, seperti 2 rakaat sunnah fajr, jadi qobliyah subuh. Fa inna mafdulatani binisbati lil witr. 2 rakaat fajr itu seolah-olah mafdul, diutamakan. Mafdul dibandingkan witr. Witr lebih utama, tapi 2 rakaat fajr itu diutamai oleh witr. Ma'ana waroda nama khairun dunya mabiyah. Padahal waroda, meskipun datang keterangan bahwasanya 2 rakaat fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi sepakat ulama bahwa kesunahan witir lebih sunnah daripada 2 rakaat fajr. Meskipun disebut bahwa 2 rakaat fajr itu lebih baik daripada. Jadi betapa banyak ibadah, kesimpulannya betapa banyak ibadah yang disebutkan keutamaannya, keunggulannya itu lebih. Tapi ternyata ada ibadah lain yang mengungguli ibadah itu walaupun dia punya suatu kelebihan. Yaridu bi anna tafdilahu alaihi ma jaa fi dalail ukhra. Ya, datang keterangan yaridu bi anna atau yarud ditolak bi anna tafdilahu alaihi ma, bahwasanya pengutamaan witir atas 2 rakaat fajar datang dari dalail ukhra, datang dari dalil-dalil yang lain, ala annahu la tanafi bainahuma, yaitu bahwasanya tidak ada saling berlawanan satu sama lain. Wahuna siwak, dan di sini juga siwak yunafi tolaba baqa'il khuluf. Ini dicontohkan oleh beliau seolah-olah seperti pertentangan antara sunnah fajar sama witir. Itu sama-sama utama, tapi sepakat ulama dengan dalil-dalil yang lain. Rasul tidak pernah meninggalkan witir, dan dikatakan witir itu ada kalimat-kalimat yang mengarahkan kepada fardu, sehingga atau wajib, sehingga dia wajib menurut mazhab Hanafi witir. Tapi bukan fardu, tapi wajib. Sehingga ini membuat witir itu lebih unggul daripada 2 rakaat fajar. Meskipun disebut bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini tidak ada pertentangan. Nah, sedangkan di sini siwak, anjuran siwak itu kuat sekali. Dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan perintah untuk menetapkan bau mulut. Perintah untuk menetapkan bau mulut yang itu lebih atyab di sisi Allah daripada misik. Fakariha atau fakuriha, maka makruh. Idlam yarid ma yaqtadi tafdilu hina idzin, sebab tidak ada, lam yarid tidak datang apa yang yaqtadi, yang menuntut, sesuatu yang menuntut tafdilahu, pengutamaan daripada pengutamaan daripada siwak ketika itu. Wal makna fi ikhtisasi bima ba'da zawal,
Dan makna dalam ikhtisos kekhususan siwak dengan setelah zawal, anna taghayyurul fam, bahwasanya perubahan bau mulut bisawm dengan puasa, inama yadhar, hanya saja jelas, nampak jelas, hina idin ketika itu, ini ketika zawal. Itu baru bau mulut itu mulai nampak jelas tuh ketika zawal, ketika tergelincir. Sehingga itu yang dijadikan patokan oleh ulama. Dan juga kalimat yang sunnah tadi, kalimat masak tadi, itu dimulai dari zawal. Itu menjadi patokan. Wallahu a'lam bishawab. Ada sisanya itu. Takutnya panjang nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah jarabna wa tub alaina tawbatan sidqan wa sunnana awrati wa amin rawati wa ufir walidina rabbi wa mawlutina wa ali wa lawani wa zainal qilani wa kulli mahabba yatina subha wal muslimina ajma' Rabbi asma' fadlan wa judan man dala biktisabin Mustafa Rasulih nahwa bikulli suri Ala wa sallam Rabbi alaihi abdal haqqi wa alihi wa sahbihi dana dhalli sahbihi walhamdulillah bilbaki wa tanan Allahumma adina biman adin wa asbina biman ambayin wa tulina biman tulin balikna biman tayyidina syarumah qadhi bainaka taqdir wa lakum ولا يعيش من كنت ربنا ربنا أمر المستغفر كان توب إليك صلى الله عليه وسلم بالأمي ولا آله وصحبه وسلم